Kita meneriakkan kebenaran, tidak takut, dan background saya memang advokat. Saya juga sering menghadapi hal-hal yang sifatnya menantang. Jadi hal ini saya pikir biasa. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Samwes kali ini di Podcast S. Banyak masukan dari teman-teman pemirsa di Malang Raya khususnya, kok lama Podcast S ini tidak muncul gitu ya, kangen juga gitu ya. Terima kasih bentuk apresiasinya, ini bahwa menandakan apa yang dilakukan tim Java 1 dengan kanal Podcast S-nya itu ternyata banyak memberikan inspirasi dan banyak ditonton oleh masyarakat Malang Raya. Kita matur nuwun, tidak perlu terkenal se-Indonesia, terkenal se-Malang Raya aja udah luar biasa atas apresiasinya. Karena kita tim Java 1 kemarin masih fokus pada rencana event charity game sepak bola legenda kedua antara Malang Legend dan Surabaya Legend. Nah, ini tentang kesehatan masyarakat, bagaimana membangun ekosistem kesehatan masyarakat. Nah, salah satunya adalah kita harus menjauhi atau bahkan melawan narkotika. Nah, kalau hal ini tentu kita harus ketemu dengan narasumbernya langsung, yaitu dari GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional. Ketemu dengan Ketua Malang Raya GAN langsung. Kita sapa beliau Mas Dito atau Sam Tito. Oke. Sam Tito ya? Ya. Nama lengkapnya siapa Sam? Nama lengkapnya? Dwi Indro Tito Cahyono. Panggilan terkenalnya? Sam Tito. Sam Tito, panggilan artisnya. Kalau saya Wahyu Eko Setiawan, panggil artisnya Sambes gitu ya. Sambes, ya. Sam Tito, Taya Sulala Sam ya? Oke, siap. Sam, GAN ini apa sih Sam? Ya. GAN ini apa? GAN itu kan GANN ya? Ya. Nah, apa itu Sam? Ini kepanjangan GAN, itu kepanjangan dari Generasi Anti Narkotika Nasional. Ya. Siap. Ya. Oke. Berdirinya kapan, terus kemudian kenapa kemudian harus ada GAN atau membawa misi apa sih gitu loh? Ya. Berdiri pada tahun 2016 ya. Di Kalimantan dan dideklarasikan di Jakarta 2017, yaitu diketuai di DPP yaitu oleh Bapak Sangaji Bima. Kegiatannya ialah tentang aktivis yang ditampung oleh aktivis-aktivis anti narkotika. Itu. Terus untuk di Malang ini namanya DPC GAN Malang Raya. DPC GAN Malang Raya. Ini baru kira-kira 7 bulan yang lalu didirikan dan dideklarasikan. Dan sekarang sudah banyak aktivitas seperti penyuluhan, podcast, terus kita sinergitas dengan kepolisian, BNN, juga dengan sekolah-sekolah, adakan penyuluhan di institusi-institusi itu. Siap. Ya. Memang narkotika atau mungkin narkoba begitu ya Sam ya, itu sangat merusak generasi dan ini digolongkan pada extraordinary crime ya Sam. Ya, betul. Iya Sam ya. Ya. Nah, ini kan ya, ini kalau di film-film itu Sam. Biasanya kalau anti narkotika itu kan kemudian lawannya kartel-kartel mafia. Enggak wedi ya Sam, enggak takut ya Sam. Kita meneriakkan kebenaran, tidak takut, dan background saya memang advokat. Jadi saya juga sering menghadapi hal-hal yang sifatnya menantang. Jadi hal ini saya pikir biasa. Siap, oke. Jadi berani ya Kendel Sam ya? Berani, harus berani. Untuk membangun bangsa Indonesia. Untuk membangun bangsa Indonesia dan membuat generasi-generasi kita, generasi muda itu bebas dari narkoba. Bebas dari narkoba. Ini karena ini perang dengan narkoba atau perang dengan narkotika itu kayaknya memang perang apa ya, antar zaman begitu ya Sam ya. Kayaknya kok kayak nggak selesai-selesai begitu ya. Belum lagi kemudian mungkin ada produk-produk tanaman gitu ya. Contoh kalau misalkan yang kita kenal itu apa namanya, kecubung. Nah, kecubung itu kan juga efeknya memberikan seperti narkotika. Apa itu dalam hukum atau dalam undang-undangnya itu juga digolongkan narkotika? Jadi begini, sebelum saya ke situ, tadi saya bahwasanya melawan narkoba ini tidak cukup pribadi-pribadi atau pemerintah saja atau aparat penegak hukum.
kita sebagai masyarakat di dalam undang-undang anti narkotika juga dikasih kesempatan untuk peran serta aktif untuk pemberantasan narkoba, lebih khususnya lagi kepada penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas untuk melawan narkoba. Nah, di pemerintah sendiri saya pengen juga gaungan anti narkoba ini keras, harus keras terhadap siapapun. Nah, sekarang perkembangan zaman juga banyak ditemukan tanaman-tanaman yang itu sama kayak narkoba, seperti kecubung dan lain sebagainya. Ini juga harusnya dimasukkan dalam undang-undang anti narkotika dan lain sebagainya, karena efek-efeknya hampir mirip dengan narkoba. Nah, ini seperti tanaman kratom yang di Kalimantan itu juga menjadi permasalahan tersendiri, ialah belum dimasukkan ke undang-undang narkotika. Padahal tanaman kraton itu juga tergolong golongan 1+. Berarti paling tinggi itu. Loh iya, lebih tinggi daripada yang di undang-undang sekarang ini. Wis golongan 1 ono plus. Nah, itu. Nah, ini tantangan bagi kita, dan ini tanaman ini sebetulnya untuk herbal toh. Dan itu diekspor. Di sana ada 3.000 kratom itu diekspor ya? Diekspor ke luar negeri. Loh, ini kan berarti sama dengan mengekspor narkotika. Nah, ini di sana juga ada 3.000 penanam tanaman kratom. Yang mana 3.000 orang itu menggantungkan kehidupannya juga jadi tanaman itu. Kratom. Lah ini BNN, kepolisian masih mengawasi. Tidak bisa menyentuh bahwasanya ini dilarang dan lain sebagainya. Adapun peraturan kan masih ada di bawah undang-undang. Yang lebih bagusnya ialah diletakkan di dalam. Tidak seperti ganja ya yang sudah jadi peraturan, kalau nanam ganja pasti ditahan. Itu dibubuk, dibikin bubuk, di kratom dikeringkan, di mix seperti bubuk itu, terus diekspor. Sam, kemudian tadi disampaikan bahwa perang melawan narkoba atau kita melawan narkoba itu tidak hanya 1-2 pihak. Apalagi hanya mengandalkan APH atau aparat penegak hukum, pasti kewalahan kan gitu. Lah ini kan adanya kayak GAN itu semacam lembaga swadaya masyarakat gitu ya? Ya, betul. Betul begitu ya? Betul. Tapi kemudian bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, dan sekaligus BNN juga ya, Sam. Nah, ini selain kemudian memberikan apa istilahnya penyuluhan-penyuluhan tadi, apakah ada advokasinya juga, Sam? Karena misal ada aparat penegak hukum yang kemudian juga kena narkotika, itu kan sanksinya berat, Sam. Iya kan? Lah ini kemudian apa solusi yang diberikan, atau mungkin ada ide apa yang, karena di podcast S itu kita nyari solusinya bagaimana kemudian? Ya, jadi begini, saya sebelum ke situ ya saya mau menjelaskan mengenai generasi anti narkotika nasional DPC Malang Raya ini. Untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya, kita menyentuh kepada masyarakat, kita membuat PAC. Sekarang ada 20 sekitar pengurus PAC. Anak cabang ya? GAN Malang Raya, ada ketua, sekretaris, bendahara juga di sana. Itu untuk tingkat-tingkat kecamatan untuk memantau, untuk melakukan penyuluhan anti narkoba, karena kita harus menyentuh kepada masyarakat yang terkecil dan terdalam. Nah, sekarang ini banyak petani-petani tebu dan lain sebagainya itu di lahan. Itu banyak pernah saya temukan ialah di situ memakai. Untuk doping dan lain sebagainya. Padahal kan itu dilarang dan membahayakan. Sampai sedalam itu ya pengaruh narkobanya. Itu kita menyentuh ke sana dan melakukan penyuluhan, nanti sampai ke ranting-ranting, ke kelurahan-kelurahan di desa-desa, kita bikin GAN juga di sana. Termasuk ke sekolahan, Sam? Sekolahan itu penyuluhan nanti. Penyuluhan tadi? Nah, itu salah satu. Dan anggota GAN ini sekarang 350-an, dan nanti punya target. Malang Raya itu, Sam ya? Punya target 10.000 anggota. 10.000 Karena meneriakkan anti narkoba tidak hanya 1-2 orang, ratusan orang, harus sebanyak-banyaknya. Betul. Karena mereka juga manajemennya kartel sih. Betul. Nah, ini gitu. Ada di satu tempat di Malang Raya, itu tempatnya kartel-kartel itu, bahkan aparat penegak hukum juga sulit masuk ke dalamnya. Masyarakat sudah melihat
aliran atau peredaran narkoba banyak di situ. Bahkan itu di desa yang terpencil. Desa yang terpencil dan bukan kota loh ya. Bukan kota. Desa yang terpencil di situ menjadi jamur yang tumbuh subur. Peredaran narkoba di situ. Peredaran narkoba ya. Nah, ini juga harus dipecahkan. Saya sering diskusi dengan aparat penegak hukum untuk memecahkan itu, memecahkan permasalahan ini. Salah satu contoh di GAN Malang Raya ini saya mempunyai program penyuluhan di 1000 sekolahan. 1000 sekolahan ya, Sam. Ya, membuat banner 1000 banner. Di Malang Raya. Di Malang Raya. Ya loh, ini bahkan programnya ialah usulan untuk rumah sakit rehabilitasi. Rumah sakit rehabilitasi belum untuk ada di Malang. Korban-korban belum ada di Malang. Nah, sementara Malang, ini belum ada. Lucunya rumah sakit rehabilitasi ini dirujuk di rumah sakit jiwa di Lawang. Oh, jadi korban yang kena narkotika atau narkoba ini dianggap sakit jiwa. Sakit jiwa. Padahal dokter spesialisnya untuk korban narkoba dengan sama sakit jiwa itu beda. Ya sangat berbeda. Ibarat orang sakit paru-paru, sakit jantung dirujuk ke dokter spesialis paru-paru. Tidak nyambung. Nggak nyambung. Dan ini membuat depresi juga secara psikologi bagi yang kena narkoba ini. Kok aku dipadakno sama orang sakit jiwa ya gitu. Betul. Dan kendala lagi ialah kenapa kita mendorong untuk rumah sakit rehabilitasi anti narkoba itu ialah korban anti narkoba itu adalah menengah ke bawah yang paling banyak. Menengah ke bawah. Dan sementara ini yang tertolong di dalam rumah sakit rehabilitasi itu masih menengah ke atas alias yang berbayar. Berbayar. Yang tidak berbayar ini antriannya tidak jelas. Apakah ini tergantung juga BPJS atau bukan? Ini masih belum jelas. Artinya memang kalau hal-hal seperti ini dan berlangsung lama, sepertinya kok pemerintah tidak serius begitu ya? Atau bagaimana? Menurut saya bukan nggak serius, masih lambat. Masih lambat ya? Kami menilai masih lambat, perlu didorong oleh kami. Upaya ini udah terus didorongkan ya? Ya, kan terus mendorong. Ayo segera dipikir rumah sakit rehabilitasi atau rumah singgah rehabilitasi. Ayo, selalu baik itu di BNN, di DPR, di pemerintah. Ya toh, kita selalu mendorong untuk segera dibikin rumah sakit rehabilitasi. Betul. Kalau di tahun 2017-18 dulu itu setahu saya di Sekolah Budaya Tunggul Wulung itu ada namanya program Satru Narkoba. Satru itu singkatan dari Solidaritas Rehabilitasi Narkoba. Itu dulu. Jadi mungkin barangkali memang tidak hanya bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, tapi sanggar-sanggar kesenian tradisi tadi bisa dijadikan wahana untuk rehabilitasi, begitu mungkin ya? Ya, jadi begini. Kalau sekedar saya mengkritisi bahwasanya boleh kegiatan-kegiatan itu ada, tapi harus benar-benar satu didorong atau didukung pemerintah penuh 100% bahwasanya darurat narkoba ini ada di Malang. Ya toh, ini sudah harus. Kedua, ini harus kontinu dan dirawat komunitas-komunitas anti narkoba itu. Sementara ini kelihatan nggak aktivitasnya sampai sekarang? Itu kan 2017. Sekarang bagaimana? Betul. Sam, sebentar. Tadi disampaikan bahwa sekarang ini Malang Raya itu darurat narkoba. Emang kondisinya seperti itu, Jam? Kondisinya seperti itu. Darurat narkoba. Sangat bahaya, Pak. Sangat bahaya. Korban narkoba seperti tadi yang di ini saya singgung lagi mengenai korban narkoba ini tidak hanya di kalangan menengah ke atas ke bawah. Aparat penegak hukum, TNI, PNS. Ada juga ya? Ada juga korban, tapi kalau dia ngomong, saya korban narkoba, mau rehabilitasi. Takut dipecat. Karena undang-undangnya jelas aturannya. Begitu pengguna narkoba, TNI, Polri, pecat, Pak. Lah ini bagaimana kita juga mengatasi ini juga polemik juga loh ya, antara program itu rehabilitasi dengan program bebas narkoba. Ya toh? Tidak menutup kemungkinan narkoba ini sudah menjalar ke institusi itu. Berarti judul podcast kali ini bisa kita jadikan bahwa Malang Raya darurat narkoba. Malang Raya darurat narkoba. Betul, sepakat saya, valid. Siap. Jadi jangan sampai diremehkan. Di Malang Raya ini jangan diremehkan. Bahwasanya
korban narkoba itu sudah sangat besar dan tidak bisa dihitung dengan matematika. Yang belum meledak atau belum laporan, aku korban. Iya, karena tadi ada aspek hukum ketika penegak hukum laporan, Pak saya korban narkoba, takut dipecat. Ini aturannya loh. Ini juga belum jadi solusi bagi undang-undang juga bagi TNI Polri. Itu aturannya jelas. Pengguna narkoba juga kena. Dan sangat rawan sekali untuk dipecat. Dan ini membuat downgrade atau kerusakan akibat darurat narkoba di Malang Raya semakin parah, Sam ya. Semakin parah. Jadi ini kan juga kayak penyakit menular. Ini kalau tidak ditangani dengan serius akan menjalar kemana-mana. Betul. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya solusi pemberantasan narkoba ini tidak boleh dalam sisi normatif hukum. Itu tidak boleh. Ini masukan dari saya. Harus pendekatannya juga psikologi, penyadaran, perlindungan hukum bagi korban itu harus jelas. Perlindungan hukum bagi korban. Ya toh? Kalau sudah dikatakan dia konsumsi narkoba dan dia itu dikategorikan harus korban, kecuali kalau pengedar. Pengguna pun juga harus dikategorikan pengguna yang tidak pernah kena kasus hukum. Dalam artian kalau dia itu pengguna sudah pernah masuk penjara, dihukum, terus dia mau rehabilitasi juga harus dipertimbangkan. Loh, ini berarti mengulangi lagi dong, bukan korban dia. Betul, bukan dia korban. Tidak bisa dikategorikan korban. Yang korban itu adalah dia itu pemakai yang tidak pernah kena kasus hukum, betul. Terus mengajukan rehabilitasi, nanti akan diasesmen oleh dokter-dokter asesmen. Dan satu lagi, biaya rehabilitasi ini jangan sampai membebani. Dalam artian ini ialah rehabilitasi rumornya di luar, kalau mau ngurus rehabilitasi itu uangnya besar. Betul. Ayo, kan betul. Begitu toh? Dan si korban ini, saya juga ada dengar teman karena korban ditangkap bahkan sampai kemudian ditersangkakan sebagai pengedar. Nah, itu kan juga akhirnya juga berkelindan juga dengan problematika mari-mari gitu. Seperti tadi nyambung pertanyaan. Tadi ialah bagi korban-korban yang pengen berobat untuk rehabilitasi, ini harus benar-benar dikategorikan korban. Satu. Kedua, biayanya itu jangan sampai besar atau kalau perlu digratiskan. Karena apa? Korban ini kalau masih dibebani biaya, ya nggak sembuh-sembuh juga kalau dia itu korbannya menengah ke bawah. Betul, kasihan juga. Oke. Benar. Terus perlindungan hukum bagi korban. Yang benar-benar korban tadi loh. Benar-benar korban. Terlepas itu dari aparat Polri, TNI harusnya dikendorkan untuk mengenai benar-benar korban. Tapi kalau itu korbannya TNI Polri, yang mana dia itu pengguna narkoba dan masih pertama kali belum kena kasus hukum, dia melapor, justru dia disidang etik, pemecatan dan lain sebagainya. Ini harus perlu digodok lagi. Betul. Karena kalau ini kenceng di lain sisi masih menjadi sebuah permasalahan, tidak akan selesai. Pendekatannya ialah tidak hanya normatif hukum, tapi psikologi dan pelindungan hukum itu jelas bagi korban. Artinya memang gerakan atau generasi anti narkoba ini kerja-kerjanya juga sangat luar biasa berat. Paling nggak ada 3 sektor tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian menggerakkan partisipasi masyarakat agar bersama-sama melawan narkoba. Itu saja sudah butuh effort yang besar. Yang kedua adalah bagaimana kemudian aspek perlindungan hukum, advokasi dan sebagainya, kan begitu ya. Yang ketiga adalah kemudian menyediakan layanan rehabilitasi yang terjangkau, yang benar-benar bisa mengurangi angka korban ini, kan begitu ya. Artinya kerja berat loh itu, Sam. Lihat itu ya. Dan bagi korban ini harus
dia itu menyatakan korban itu harus benar-benar dilindungi itu loh. Iya, kalau betul. dia itu menyatakan korban masih bahaya, ya banyak yang terselubung Mas Ian. Betul, betul. Dan ini laten untuk menyebarkan. Laten menyebarkan. Laten untuk menulari yang lain karena aku kena gitu. Dan kan bahaya, ini OD. OD, betul. Ya toh, overdosis nanti. Iya, karena narkoba ini kan semacam ketergantungan. Betul. Nyandu. Ya toh? Iya. Dan ini harus perlu disembuhkan. Atau mereka masuk di rehabilitasi gelap-gelapan. Ya. Itu kan juga tidak penyelesaian secara bagus. Ya. Jenengan pernah cerita tanya itu bahwasanya berapa sih korban narkoba di Malang? Ya. Tidak bisa dihitung dengan matematika. Iya. Ini banyak yang belum keluar aja loh. Banyak di ruang gelap tadi. Di ruang gelap tadi ruang yang dia nggak ada lampunya tadi. Tidak ada lampunya dan masih geraya-geraya. Aku mau sembuh gimana? Nggak bisa sembuh. Nggak ada penerangannya tadi Jam ya. Ya. Karena ini aku maju kok tambah aku dikenakan hukum dan sebagainya. Jadi sehingga selalu di ruang gelap. Ya. Dan sekarang ada bagi korban-korban narkoba, bagi pengguna yang benar-benar belum pernah kena kasus narkoba itu ada restorasi justice di aparat penegak hukum. Itu juga sebuah peningkatan sebetulnya untuk bagi korban-korban atau pengguna yang memang benar-benar pengen sembuh. Siap. Tapi setelah dia direstorasi justice, tidak diarahkan kepada rehabilitasi. Ini juga hambatan. Balik mana? Ketika dia ketangkep lagi, nggak bisa jadi korban. Nggak bisa dikatakan korban dong. Iya. Nah, ini ibarat orang sudah ada peningkatan. Cuma ujungnya tidak pas. Betul. Artinya korban ini nanti akan terjun lagi ke cegah, balik lagi dia. Karena nggak ada solusi, nggak disediakan jalan keluar. Iya, betul. Oke. Sam, tadi kita bahas nih bahwa Malang Raya darurat narkoba dan ini kan butuh semangat bersama gitu ya. Nah, semangat itu biasanya dimulai dari semacam slogan atau yel-yel atau tagline-nya GAN itu gimana, Jam? Oh ya. Gimana? Jadi di GAN itu ada namanya Salam GAN. Salam GAN. Ya. Salam GAN, ini saya katanya Salam GAN. Ya. Satu hati, satu komando, tolak narkoba. Tolak ya, Jam. Bukan lawan ya, tolak narkoba. Tolak narkoba. Ya. Coba sekarang saya coba praktekkan. Ya. Salam GAN. Satu hati, satu komando, tolak narkoba. Siap. Sam, terima kasih bahwa kita sama-sama mengedukasi dan menyadarkan masyarakat melalui podcast S di Java 1 ini bahwa Malang Raya darurat narkotika dan narkoba. Artinya memang ini sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak dan ini butuh inisiatif atau partisipasi dan GAN membuka ruang seluas-luasnya ya. Untuk agar misalkan masyarakat mau berpartisipasi kerjasama sama GAN dalam rangka untuk melawan narkoba ini siap ya Sam ya? Siap. Kalau ada masyarakat yang mau menghubungi GAN bisa menghubungi di mana Sam? Kantornya siapa di mana dan kontak persisnya siapa? Jadi di DPC GAN Malang Raya itu berkantor di Jalan Teruk Gerajakan, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kontak personnya bisa dihubungi di saya 081 3-nya 4 kali 90889 dan GAN membuka konseling bagi yang mau direhabilitasi. Bagi korban-korban monggo silahkan. Baik itu aparat TNI, Polri yang pengen solusi perlindungan hukum itu tadi, kami siap karena di GAN ini ada advokat, ada akademisi, ada pengusaha, jadi kami bukan LSM kaleng-kaleng karena di dalamnya memang benar-benar orang-orang profesional dan pengen sebagai aktivis anti narkoba dan harapannya ialah Malang Raya bebas narkoba. Siap. Sam, diulangi lagi nomor HP atau nomor WA-nya tadi kecepatan. Diulangi lagi pelan-pelan. Ya, nomor HP saya ialah 081 3-nya 4 kali 90889. Siap. Terima kasih. Sam, matur nuwun, waktunya sukses selalu untuk GAN ini luar biasa pemirsa. Sekali lagi mari kita sadari bahwa
Malang Raya saat ini darurat narkoba dan ini sangat membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat agar bukan hanya generasi saat ini yang kemudian bisa terbebas dari narkoba, tapi generasi yang akan datang juga anak cucu kita bisa terbebas dari narkoba. Dan ini benar-benar perjuangan yang sangat mulia dan butuh komitmen serta konsistensi yang tinggi. Terima kasih, jumpa lagi bersama saya di Podcast S. Tetap sehat, tetap semangat.